Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Arif Widodo. Nama saya Aulia Mardika. Saya Pramustika. Nama saya Muhammad Rizky Saputra. Judul video kami adalah Pancasila dalam lensa kita, refleksi kehidupan sehari-hari. Sila pertama menekankan kepribadian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu keyakinan akan adanya Tuhan sebagai sumber segala kehidupan, moral, dan nilai kemanusiaan. Nilai ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi landasan etika dan berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta serta keluarga. Jadi kan Indonesia itu dikenal dengan keberagaman keyakinan. Di lingkungan Anda sendiri, rasa saling menghormati antar umat beragama, apakah masih terasa kuat atau malah sebaliknya? Dalam pengalaman sehari-hari ya, memang kehidupan beragama di Indonesia akhir-akhir ini cenderung menguat ya. Tapi di satu sisi ya banyak juga kita lihat ya budaya keberagaman, pluralitas di Indonesia itu juga pelan-pelan tergerus karena adanya politik identitas atau anti solidaritas terhadap kelompok-kelompok yang lain. Nah ini sih menurut saya satu sisi upaya menciptakan perdamaian yang memang sudah dibingkai oleh founding fathers kita sejak proklamasi kemerdekaan ya. Ini memang harus terus menerus kita galakkan, tapi dari satu sisi tugas dan tanggung jawab anak muda untuk menjaga keberagaman, pluralitas dan keberagaman Bhinneka Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi identitas bangsa, terutama dalam keberagaman beragama, suku, ras ya, itu harus terus menerus dipupuk dan dikembangkan. Menekankan pentingnya keadilan dalam bersosial, seperti di dalam hukum, pendidikan, politik, dan kemasyarakatan. Artinya setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk sejahtera dan dihargai secara manusiawi, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan. Jadi pada pemilu 2024 kemarin, baik Pilpres maupun Pilkada, setiap orang memberikan hak suaranya, tapi masih banyak juga orang yang apatis atau golput. Menurut Ibu, sebagai anak muda atau sebagai dosen yang sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam pemilu, apakah suara kita sangat berpengaruh pada dunia politik? Tentu sangat berpengaruh ya, karena hak untuk berpolitik, berpendapat, berserikat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita sebagai manusia itu memang punya hak asasi manusia, salah satunya adalah hak untuk berpolitik ya. Itu ditegaskan di dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945. Cuman memang kemudian ada dinamika ya di dalam perpolitikan kita, terutama di era-era pemilu, yaitu di Pileg maupun di Pilpres ya. Masyarakat kita memang ada yang cenderung kemudian apatis, tidak mau tahu tentang politik gitu. Tapi setidaknya kita harus tahu lebih jauh gitu loh. Ada apa sih? Kenapa kemudian budaya apatis itu mulai merajai di kalangan anak muda ya? Tentu kita harus tahu akar masalahnya. Kalau kita tidak tahu akar masalahnya, kita akan cenderung menyalahkan anak-anak muda atau generasi Gen Z, Gen Alpha maupun milenial gitu. Tapi yang perlu dilihat itu justru akar masalahnya. Kenapa sih mereka kemudian cenderung apatis? Bisa jadi mereka apatis itu karena memang ada masalah-masalah bangsa yang dengan akal dan penalaran mereka melihat kenapa sih justru Indonesia yang sudah merdeka sekian tahun ya, tapi ternyata kemudian di dalam praktek politiknya, di dalam praktek pemerintahannya itu tidak menunjukkan
kemajuan atau Indonesia yang lebih baik gitu. Mungkin karena itulah mereka kemudian anak-anak muda itu menilai gitu loh, seharusnya kan negara Indonesia yang semakin yang sudah lama merdeka seharusnya semakin maju, semakin memberikan hak politik, hak berpendapat, berserikat kepada masyarakatnya, terhadap warga, terutama kepada anak muda. Tapi kenapa cenderung misalnya negara kita malah korupsinya yang banyak, kemudian praktek-praktek pengekangan pendapat, hak berserikat itu semakin ada, kemudian aksi dihadapi dengan represi gitu. Nah mungkin itulah akar masalah kenapa kemudian kalau kayak gitu kan, akhirnya mereka kemudian menentukan sikap gitu, daripada saya memilih tapi ternyata yang saya pilih itu justru tidak memberikan hak konstitusi kepada masyarakat, ya mending baik kita melakukan budaya yang kelihatannya pasif, tapi sebenarnya pasifnya mereka itu adalah sikap kritis dari generasi muda. Nah itu sih mungkin menurut saya, jadi kita nggak bisa kemudian langsung menjudge bahwa anak muda itu apatis gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab terwujud saat kita ringan tangan tanpa pandang bulu demi keadilan sosial. Sikap saling tolong tanpa membeda-bedakan adalah wujud nyata dari kemanusiaan. Ketika kita peduli pada sesama dan menegakkan keadilan bagi kita semua, kita ikut membangun masyarakat yang damai, beradab, dan berkeadilan. Ketimpangan di Indonesia itu masih bisa kita rasakan dengan jelas. Misalnya nih, kayak jalanan di kota besar terlihat megah, tapi di desa-desa jalanan masih banyak yang berlubang, rusak, dan sebagainya. Jadi sehingga masih banyak susah dapat akses air dan pendidikan. Jadi menurut Ibu, apakah sangat susah mewujudkan keadilan sosial negara sebesar ini? Ya itulah salah satu tantangan kita ya, sebagai negara yang sudah merdeka. Seharusnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sejak pertama kali diproklamasikan itu dari tahun ke tahun itu yang menjadi tujuan atau yang menjadi yang mencoba diwujudkan. Tapi memang faktanya ya keadilan sosial itu seperti perjuangan yang panjang dan melelahkan ya gitu. Nah kita juga seringkali melihat gitu kan, kalau kata ya boleh dibilang kemiskinan yang seharusnya itu bisa pelan-pelan ditanggulangi, kemudian justru kemudian diberantas gitu kan. Tapi faktanya memang di masyarakat kita masih banyak kemiskinan, dan kemiskinan itu ya menurut saya adalah kemiskinan struktural ya, kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakpedulian negara terhadap masyarakatnya, kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan sosial ya, karena negara memang tidak mau mengambil alih tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat ya. Seringkali orang mengatakan kamu miskin karena kamu malas gitu kan. Ya gimana bisa dibilang mereka miskin karena malas gitu kan. Mereka misalnya buruh ya, bekerja di pabrik dari jam 7 misalnya sampai jam 5 gitu kan. Tapi hasilnya cuman berapa rupiah gitu kan. Nah sementara koruptor ya kan dia ongkang-ongkang kaki di rumah gitu kan, duitnya miliaran gitu. Nah itu adalah bentuk dari ketimpangan struktural, bukan karena mereka malas, tapi ya itu tadi gitu, ada sistem yang membuat masyarakat kita itu ada gapnya antara kaya dan miskin. Nah inilah sebenarnya tugas dan tanggung jawab negara untuk tidak abai terhadap kesejahteraan masyarakatnya gitu. Kita menantikan negara itu aware, ada political will ya dari negara untuk benar-benar bisa mengurangi gap ya antara kaya dan miskin, dan benar-benar kemudian mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi intinya adalah Pancasila adalah kita, ia adalah komitmen kita dalam persatuan dan keadilan. Mari terus merefleksikan dan mewujudkan dalam tindakan nyata, jadilah Pancasila dalam gerakan.